Halo guys, kembali lagi sama gue Ajay di konten aja anak kelas. Oke, karena kan gue Ajay, gue si netizen yang suka ngebahas bola. Oke guys, jadi di video kali ini gue mau mereview sedikit aja, sekalian ngebahas mungkin ya tentang performa pemain timnas Indonesia di weekend ini, dimana di weekend ini banyak sekali pemain Indonesia yang mendapatkan hasil baik. Kita akan mulai langsung dari Liga Pusat ya. Liganya pemain pusat kita yaitu timnas, bukan timnas, Liga Belanda ya. Liga Belanda, di mana di sana banyak sekali pemain keturunan kita yang bermain. Kita mulai dari Zwolle, klubnya Eliano Reinders yang secara mengejutkan menang dengan skor 3-1 menghadapi pemuncak klasemen PSV Eindhoven. Dan luar biasanya Eliano Reinders ini dimainkan 90 menit ya. Jadi dan Eliano juga performanya cukup baik menjaga Perisic meskipun dia sempat membuat blunder ya. Dia sempat menjatuhkan Perisic di kotak penalti dan berbuah penalti untuk PSV. Untungnya penalti Luuk de Jong gagal. Yang membuat Zwolle menang dengan skor 3-1 ya guys ya, dan membuat Zwolle ini naik ke peringkat 11 klasemen sementara, dan PSV tetap ada di puncak klasemen. Jadi itu bukan hasil yang sangat baik. Kita tahu Eliano Reinders ini di timnas Indonesia belum terlalu perform ya, belum banyak dikasih kesempatan bermain, dan akhir-akhir ini Eliano selalu starter. Eliano akhir-akhir ini selalu starter, dan ketika dia starter Zwolle beberapa kali mendapatkan hasil yang baik, dan mudah-mudahan Eliano ini terus bisa bermain 90 menit terus sampai nanti di bulan Maret, supaya apa? Eliano bisa 100% ada di kondisinya bisa 100% di bulan Maret nanti gitu. Dan kabarnya pertandingan ini disaksikan juga oleh Dani Lanzat ya. Pertandingan ini juga disaksikan oleh Dani Lanzat sebagai asisten timnas, jadi better banget. Kemudian di pertandingan lainnya Jai Itzes di Liga Italia, loncat dulu ke Italia ya. Jai Itzes timnya nyaris meraih kemenangan di kandang Parma, tapi sayang blunder back dari Venezia di menit akhir menggagalkan kemenangan Venezia. Jai Itzes bermain cukup solid sampai ada blunder yang dilakukan oleh teman satu timnya ya, jadi bukan sama Itzesnya, teman satu timnya, membuat skor menjadi 1-1, dan hasilnya ini tetap membuat Venezia tetap ada di peringkat 19 ya, jadi belum pindah. Ya gue berharap Venezia ini bisa dibilang klub yang agak kurang beruntung ya, karena mereka pun di kandang Juventus nyaris menang tapi gagal, sekarang pun nyaris menang gagal lagi, banyak nyaris menangnya gitu Venezia, tapi ya Venezia is Venezia gitu ya. Jadi memang bukan klub yang punya tradisi menang di Serie A. Jadi ya good luck untuk Venezia, semoga mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu, supaya bisa bertahan di Serie A. Kembali ke Liga Belanda, di kan yang sama Marcel Gers masih belum bermain ya. Dia masih cedera hamstring, dan kabarnya sampai bulan depan ya cedera hamstringnya. Jadi kita tunggu perkembangan Marcel Gers selanjutnya. Kemudian ada Nijmegen, klubnya Kevin Verdonk yang meraih kemenangan telak 4-1 menghadapi Fortuna Sittard, dan kabarnya di match ini juga Dani Lanzat menyaksikan ya. Kabarnya asisten pelatih timnas kita Dani Lanzat menyaksikan juga pertandingan ini, melihat Kevin Verdonk. Dan Kevin Verdonk menciptakan satu gol ketiga ya. Kevin Verdonk menciptakan satu gol ketiga, jadi startnya sangat baik untuk Kevin Verdonk dengan pelatih baru, dimana dia disaksikan langsung oleh pelatih baru. Good job untuk Good job untuk Kevin Verdonk. Dimana kita tahu kalau kita berbicara Verdonk ya, dia ini kan semenjak dinaturalisasi dia adalah pemain yang paling konsisten ya dari semua pemain timnas yang ada.
dia dan Ragnar Oratmangun adalah dua pemain yang paling konsisten. Mungkin tiga bersama Martin Paes ya. Bersama Martin Paes adalah tiga pemain yang paling konsisten di timnas Indonesia. Jadi gua rasa Verdonk ini, kalaupun Michel Baker datang, gua rasa Verdonk tetap tidak akan tergantikan sih di skuad timnas. Mungkin dia bisa jadi center back karena Verdonk kan di timnas muda Belanda pernah menjadi center back kan. Jadi gue rasa kalau Michel Baker datang mungkin Verdonk bisa mengisi posisi center back. We'll see ya apa yang akan terjadi. Dan ini adalah good start untuk Calvin Verdonk dengan pelatih baru. Pastinya Verdonk saat ini merupakan aset negara yang kita punya. Dia masih 28 tahun ini ibaratnya. Jadi apa usia dia di timnas masih lumayan panjang ya, masih ada sekitar 5-6 tahunan. Jadi gue rasa dengan performa ciamik seperti ini harusnya Verdonk bisa bertahan sangat lama di timnas ya. Bahkan mungkin sampai Piala Dunia berikutnya 2030. Gua rasa Verdonk bisa membuat timnas kita lolos ke Piala Dunia 2030. Oke, dimana 2030 adalah blueprint PSSI. Target sesungguhnya dari PSSI. Oke. Kemudian ada Tom Haye. Tom Haye bermain 80 menit di Almere City, di mana Almere City itu bermain imbang ya. Gue lupa deh hasil akhirnya Almere City, ntar gue lihat dulu ya, takut gue salah. Oh, Almere City kalah dari Heracles Almelo ya, 0-2 ternyata. Itu sempat 0-0 soalnya tadi gue nonton. Almere City kalah 0-2 dari Heracles Almelo dan Tom Haye bermain 80 menit. Dan laga ini disaksikan langsung oleh mantan pelatihnya dulu di AZ Alkmaar, yaitu Alex Pastoor. Jadi kita tahu Tom Haye ini sebenarnya sudah sempat dilatih oleh Alex Pastoor di AZ Alkmaar. Jadi ini akan menjadi reuni yang sangat baik ya antara Tom Haye dan Alex Pastoor. Gue udah pernah bilang di video sebelumnya bahwa Tom Haye ini, dia sudah mengatakan sendiri kalau dia pernah bekerja sama dengan ketiga pelatih timnas ini. Dia pernah bekerja sama dengan Patrick Kluivert di tim muda AZ Alkmaar, di mana waktu itu Patrick Kluivert sempat melatih tim mudanya AZ Alkmaar. Kemudian di seniornya dia sempat dilatih juga oleh Alex Pastoor. Dan dia juga sempat dilatih oleh Danny Lanzat, di mana Danny Lanzat pernah menjadi asisten pelatih AZ Alkmaar, dan di situ ada Tom Haye. Jadi ini adalah start yang sangat baik untuk Tom Haye ya, meskipun dia timnya mengalami kekalahan dengan skor 0-2, tapi Tom Haye juga bermain cukup baik. Dia kalau nggak salah ratingnya 7,0 di lini tengah. Jadi good start juga untuk Tom Haye, karena ya memang gelandang yang selevel Tom Haye emang nggak ada. So far mungkin kalau Jairo masuk ya Jairo yang selevel sama Tom Haye. Jadi memang kalau bicara kualitas ya Tom Haye nggak ada penggantinya sampai sekarang. Sekalipun Tom Haye ngedrop, jadi gue rasa Tom Haye bakal tetap jadi andalan gitu. Oke. Jadi kehadiran ya ibaratnya ini adalah pekerjaan pertama dari Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Patrick Kluivert belum kelihatan ya. Jadi we'll see. Dengan pekerjaan pertama ini Alex Pastoor dan Danny Lanzat, semoga ini ibaratnya membuka knowledge Alex Pastoor dan Danny Lanzat supaya bisa jauh lebih mengenal pemain-pemainnya di timnas Indonesia. Oke. Kemudian ya kita beralih ke Inggris sedikit, di mana Marcelino dan Ole Romani belum mendapatkan peluang untuk main di Oxford di EPL Championship, di mana sempat ada protes dari fans Oxford, di mana kita tahu Ole Romani ini kan didatangkan dengan harga yang cukup mahal, 2 juta euro ya kan. Tapi sampai sekarang Ole Romani belum bermain. Jadi sempat ada protes bahwa kehadiran Ole Romani itu cuma untuk menambah sisi komersil. Tapi gue sih optimis ya untuk Ole Romani. Ole Romani ini kan punya kualitas sebenarnya, punya kualitas yang sangat baik gitu. Jadi Ole Romani gue rasa akan mendapat kepercayaan tidak lama lagi. Berbeda untuk Marcelino ini masih terlalu muda, dan kelihatan juga ketika dia debut kemarin pun Marcelino belum bisa mengikuti ritme dari Oxford. Mainnya masih terlalu gerasak gerusuk Marcelino ini, belum terlalu tenang. Jadi ya Marcelino mungkin masih harus ditempa lagi di usia umur ya.
Kemudian Nathan Joaon juga belum mendapat kesempatan. Ya, Nathan Joaon untuk gue pemain yang paling stuck ya dari seluruh pemain timnas yang berkarir ibaratnya di luar negeri, atau seluruh pemain reguler yang ada di timnas lah. Nathan Joaon adalah pemain yang paling stuck, yang paling diam di tempat, yang paling tidak improve lah bisa dibilang. Jadi gue harap Nathan Joaon bisa pindah ke klub lain ya. Jadi jangan di Swansea karena dia sama sekali tidak berkembang. Dia juga kan ibaratnya main di tim mudanya juga tidak. Dia main di tim mudanya tidak, kemudian di tim seniornya juga jadi cadangan, nggak pernah bermain. Jadi akan terlalu wasting time kalau Nathan Joaon berlama-lama di Swansea. Gue harap dia kembali ke Belanda pun tidak jadi masalah, atau dia mungkin bisa ke Asia, ke Liga Jepang atau Korea juga dia masih layak gitu. Oke, itu adalah perkembangan dari pemain timnas di minggu ini ya guys ya. See you di konten selanjutnya.